Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak salihah, insyaallah kita akan membahas materi Al-Islam As-Sahih. Jadi silahkan dibuka bukunya. Dari halaman pertama kita bisa mengetahui bahwa materi ini diambil dari kitab yang berjudul Al-Qawaidul Arba'. Kaidah-kaidah yang 4. Disusun oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang bisa kita peroleh buku tersebut sangat kecil sekali bukunya ya. Dan sudah diterjemahkan, bisa kita peroleh buku tersebut di toko-toko kitab atau toko-toko buku yang kita kenal menjual buku-buku sunnah ya. Bisa kita cari di sana atau kita beli secara online atau mungkin kita juga bisa membrowsingnya. Ya, Al-Qawaidu Al-Arba', 4 kaidah. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, di dalam 4 kaidah ini beliau menyebutkan 4 kaidah memang supaya kita bisa membedakan tentang tauhid, bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Sebelum beliau menyampaikan 4 kaidah ini, beliau memberikan pengantar terlebih dahulu sebanyak 2 halaman kurang lebih. Lalu kemudian baru beliau masuk ke dalam 4 kaidah tersebut. Apa itu 4 kaidahnya? Ringkasnya seperti ini ya. Jadi 4 kaidah itu supaya dapat dipahami semuanya. 4 kaidah tersebut, yang pertama adalah bahwa orang-orang kafir yang telah diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka itu ternyata mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, mengakui bahwa Allah adalah sebagai pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam semesta. Tapi pengakuan mereka itu tidak cukup untuk menjadikan mereka sebagai orang Islam. Oleh karenanya mereka masih tetap kafir dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Kenapa masih diperangi oleh Rasulullah? Karena mereka tidak menyembah Allah. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta, yang memberikan rizki, yang memberikan menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua. Mereka meyakini hal itu, tapi mereka tidak menyembah Allah, justru menyembah yang lain. Nah, oleh karenanya Rasulullah memerangi mereka, dan keyakinan mereka tadi itu tidak cukup untuk membuat mereka menjadi muslim, beragama Islam ya. Kalau mau beragama Islam ya harus menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Itu kaidah yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak salehah. Lalu kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua adalah bahwa orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir itu, yang tadi di kaidah pertama sudah diterangkan bahwa mereka itu diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka itu ketika menyembah perantara-perantara antara diri mereka dengan Allah. Jadi mereka itu kan sebagaimana tadi sudah diterangkan, tidak menyembah Allah langsung, tapi menyembah perantara dulu. Menyembah perantara-perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Kenapa kamu menyembah patung, menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah orang-orang saleh?" Ya. Mereka akan beralasan, "Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendapatkan syafaat mereka dan untuk mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala." Gitu ya. Jadi kaidah kedua ini apa? Kaidah kedua ini bahwa mereka orang-orang kafir menyatakan bahwa mereka menyembah perantara-perantara antara diri mereka dengan Allah supaya lebih dekat kepada Allah, dan supaya para perantara itu bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Padahal ini tidak benar ya. Ini kaidah yang kedua. Lalu kaidah yang ketiga apa? Kaidah yang ketiga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada orang-orang musyrikin yang bermacam-macam, kepada orang-orang musyrikin yang bermacam-macam agamanya, kepercayaannya, dan juga sesembahan-sesembahannya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi dan orang-orang saleh, ada yang menyembah pohon dan batu, ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Nah, semuanya itu diperangi oleh Rasulullah SAW tanpa membeda-bedakan semuanya. Karena semuanya adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, sama semuanya. Walaupun yang ini menyembah patung, yang itu menyembah matahari, yang ini menyembah malaikat, yang ini menyembah orang-orang saleh, semuanya sama, dihukumi sama oleh Rasulullah sebagai orang-orang musyrik, ya, dan diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidah yang ketiga. Paham ya kaidah yang ketiga? Jadi Rasulullah diutus kepada orang musyrikin yang bermacam-macam dan semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat bahwa orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini lebih parah kesyirikannya. Lebih parah kesyirikannya daripada siapa? Daripada orang-orang musyrik di zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad SAW misalnya. Ya. Mengapa dikatakan orang-orang musyrik zaman kita sekarang ini lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik di zaman dahulu? Karena orang-orang musyrik di zaman dahulu itu mereka saat dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang dan tidak memiliki masalah, mereka akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah berhala mereka, menyembah patung mereka, ya, itu saat dalam keadaan senang. Tapi ketika mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan dirundung permasalahan yang besar, ya, maka mereka akan lupa berhala-berhala tersebut. Yang mereka ingat hanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka minta langsung kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami. Seperti itu ya. Jadi mereka itu akan melakukan kesyirikan kapan? Dalam keadaan lapang. Kalau dalam keadaan sempit, mereka akan keluar dari kesyirikan itu dan bertauhid. Ya, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syiriknya orang-orang zaman dahulu. Bagaimana dengan syiriknya orang zaman sekarang? Orang zaman sekarang syiriknya itu terus menerus, ya, baik dalam keadaan lapang ataupun keadaan sempit. Makanya dikatakan syirik orang zaman sekarang itu lebih parah daripada syirik orang zaman dahulu. Ya. Karena syirik orang zaman sekarang itu mereka lakukan baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Itu kira-kira 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam bukunya, yaitu Al-Qawaidul Arba'. Jadi sekali lagi diulang, kaidah yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada kaidah pertama diulang sekali lagi 4 kaidah itu secara ringkas, ya. Kaidah pertama bahwa orang-orang kafir yang telah diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam semesta. Ya, tapi pengakuan dan keyakinan mereka itu tidak cukup menjadikan diri mereka sebagai muslim. Oleh karenanya diperangi oleh Rasulullah. Ya, itu kaidah yang pertama. Lalu kaidah yang kedua, bahwa mereka itu beralasan saat menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung. Mereka alasannya apa? Mereka alasannya adalah bahwa mereka itu menyembah patung-patung tersebut untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan supaya patung-patung dan berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat, pertolongan untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah kedua. Lalu kaidah yang ketiga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada
orang-orang musyrik ya saat itu yang mereka itu bermacam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh, ada yang menyembah pohon dan batu, ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu kaidah yang keempat adalah bahwa orang-orang musyrik zaman sekarang ini lebih keras kesyirikannya, lebih parah kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang zaman dahulu. Mengapa? Karena orang-orang zaman dahulu itu kesyirikannya hanya pada saat lapang saja. Adapun saat genting dan saat mereka itu bertaruh nyawa, maka mereka akan meninggalkan kesyirikan mereka, akan lupa terhadap berhala-berhala mereka dan hanya ingat Allah. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang ini ya, mereka selalu melakukan kesyirikan baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting. Selalu syirik gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini syiriknya itu lebih parah gitu ya. Ini adalah 4 kaidah. Jika kita menguasai 4 kaidah tadi itu, maka kita sebenarnya telah menguasai isi daripada buku ini, dari buku Al-Islam As-Sahih sampai ke pembahasan mana kaidah keempat itu? Sampai ke pembahasan kaidah keempat ya di halaman 6. Halaman 15 ya. Halaman 15 sampai halaman yang ke-19 ya. Itu inti garis besarnya. Jadi dari halaman 1 sampai halaman 19 inti pembahasannya adalah 4 kaidah tersebut. Gitu ya. Jika anak-anak salihah semuanya sudah menguasai 4 kaidah tersebut, insya Allah nanti akan lebih mudah lagi untuk detail pembahasan yang ada di dalam buku ini. Demikian diingat-ingat ya 4 kaidah tadi. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa melanjutkan lagi ke pembahasan yang lebih detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.